Shalom. Mari kita pada sore hari ini membawa pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari siapkan kehidupan kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami ada sampai sore hari ini itu karena kebaikan Kau Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Bertatalah atas puji-pujian kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi saudara. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, janji besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan dan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, oh, semua makhluk di bumi, amin, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sebab anugerah-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Yesus yang kami sembah, Yesus yang ajaib, yang selalu menolong kehidupan kami. Haleluya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, amin. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, katakan dengan percaya saudara, Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya, yo, haleluya, haleluya, amin. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Amin. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Engkau ajaib Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau tetap ajaib Bapa. Haleluya. Yesus kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, Yesus aku percaya. Yesus
aku percaya. Amin. Aku percaya, Yesus, Aku percaya, Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan, Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah haleluya. Terpujilah haleluya. Katakan, Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah haleluya. Terpujilah haleluya. Terpujilah haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah. Amin. Katakan haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Terpujilah haleluya. Terpujilah haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami, cinta-Mu tetap nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di saat musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, oh ya Bapa, tak akan hilang karena kasih-Mu Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Oh Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Segala keadaan, cinta-Mu tetap nyata di dalam kami Yesus. Oh Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak dipermuliakan. Oh,
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan lebih lagi saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kembali pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang sungguh dahsyat, ajaib dalam pemeliharaan-Mu bagi sepanjang kehidupan kami. Dan kalau hari ini masih ada Tuhan, untuk kami boleh mengikuti worship at home, kami diberikan kesempatan memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengar isi hati-Mu. Biarlah sore hari ini ada sesuatu yang boleh kami tangkap, kami terima, dan kami simpan dalam hati kami, dan kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kami boleh mempraktekkan, supaya sepanjang tahun yang sudah kami jalani, yaitu tahun 2026 ini, kami berkemenangan ya Tuhan. Kami tidak ingin melalui seperti tahun-tahun sebelumnya. Sungguh kami rindu supaya di sepanjang tahun 2026 ini, kami boleh sungguh-sungguh mengalami kemaksimalan yang daripada Tuhan. Targetnya Tuhan, anugerahnya Tuhan, panggilannya Tuhan itu boleh tergenapi dalam setiap kehidupan kami juga Tuhan. Biarlah kami boleh menempatkan posisi dengan benar nantinya di akhir tahun 2026 ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, biarlah tuntunan pimpinan arahan firman-Mu boleh menguatkan, membimbing kami, mengarahkan kami lebih lagi. Berfirmanlah buat setiap kami dan urapi Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya lawatan Tuhan secara pribadi boleh turun atas kami semua. Dan pakailah hamba-Mu sore hari untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan Tuhan turun secara langsung. Dan biarlah Tuhan perkataan dari lidah bibir hamba-Mu itu dikeluarkan hanya setuju dengan apa yang Tuhan mau. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara, dimanapun Bapak Ibu semua saudara berada sore hari ini. Kembali pada saat sore ini saya percaya bahwa Tuhan pasti melawat setiap pribadi, karena Tuhan melihat kerinduan hati setiap kita. Bapak Ibu, kita sudah memasuki di tahun yang baru, tahun 2026 ini menjelang Januari selesai, ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita merindukan bahwa di sepanjang tahun 2026 ini kita akan berkemenangan di dalam segala sektor kehidupan ini. Kita sudah menjalani tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023, 24, 25. Dan saat ini kita sedang masuk di dalam tahun 2026. Saya percaya ada banyak orang-orang pada waktu menjalani tahun-tahun sebelumnya, ada yang sesuatu yang ditargetkan dalam hidup mereka di sepanjang tahun yang sedang dijalani. Tetapi pada kenyataannya di akhir tahun, pada waktu menutup tahun yang sudah dijalani, ada banyak kegagalan, ada banyak kesalahan, ada banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan di awal tahun. Tetapi biarlah pada waktu kita masuk di tahun 2026 ini, tidak terlambat. Kalau kita minta kepada Tuhan, ada tuntunannya, ada arahannya, ada hal-hal yang harus kita miliki ataupun kita kerjakan supaya di sepanjang tahun 2026 yang kita masih ada di saat ini, itu kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dari seluruh sektor kehidupan kita, amin. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama apa yang harus kita miliki, ya, apa yang harus kita punya dan apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa meraih hidup berkemenangan di sepanjang tahun 2026. Kita mau belajar ada 7 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Ya.
Kita harus punya hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Kita mau cek sore hari ini. Kita mau evaluasi keadaan hati kita. Jangan-jangan karena kita sudah menjalani tahun 2025 ada banyak kegagalan yang terjadi, doa-doa yang belum Tuhan jawab. Ya, ada hal-hal yang kita rindukan dan itu belum tergenapi. Membuat hati kita ini kecewa, membuat hati kita ini tawar. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang mulai tidak mempercayai, tidak menghargai Tuhan, dan tidak menghormati Tuhan atau hilang pengharapan. Kita mau cek sore hari ini. Padahal salah satu syarat untuk kita hidup berkemenangan di sepanjang tahun 2026, yaitu kita harus memiliki hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sore hari ini ada sebuah nasihat firman Tuhan yang menyadarkan setiap kita supaya kita betul-betul menjagai kondisi hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari hati kita lah akan terpancar kehidupan. Jadi kalau kita tidak menjagai hati kita, bisa memungkinkan yang keluar atau yang terpancar dari hati kita itu kematian. Membuat orang lain tidak dikuatkan, membuat orang lain menjadi hilang pengharapan dan sebagainya. Tetapi pada saat sore hari mari kita mau belajar untuk kita tetap menjaga kewaspadaan. Ya, supaya apa? Supaya dari hati kita itu akan terpancar hal-hal yang memberikan kehidupan, hal-hal yang boleh menguatkan, hal-hal yang boleh membuat orang lain itu senantiasa memiliki pengharapan kepada Kristus. Ya. Dengan apa? Kita akan buka juga dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37-39. Ini yang diperintahkan ya, untuk kita lakukan supaya hati kita ini tetap terus memancarkan kehidupan. Ya, pada waktu itu dikatakan ada orang yang bertanya kepada Yesus dan ini jawaban Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu, untuk kita supaya tetap waspada menjaga sikap hati kita, yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita, yang pertama untuk kita tetap mengasihi Tuhan Allah kita. Ya, itu yang pertama, dan yang kedua kita mengasihi sesama kita. Itu adalah perintah Tuhan supaya kita tetap memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sikap hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Sebab apa? Ada ayat juga yang berkata demikian Bapak Ibu di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita harus waspada. Sebab apa? Kalau kita salah bersikap, kalau kita tidak mau memusatkan hati kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada, maka tanpa disadari kita bisa mengasihi apa yang ada di dunia, apa yang sementara, apa yang kelihatan. Di situ dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seringkali Bapak Ibu tanpa disadari ini terjadi. Mungkin kita bisa menyangkal, enggak, aku udah seperti itu toh. Coba kita mau cek sore hari ini, kalau kita mungkin punya barang yang baru yang memang itu kita untuk mendapatkannya perlu sebuah pergumulan. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk kita mendapatkannya. Mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi itu sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita mau, dan pada waktu itu sudah ada di tangan kita. Ya, pada waktu barang itu mengalami suatu kondisi ataupun keadaan yang mungkin lecet atau luka tanpa disadari. Ya, kita hatinya mulai sedih, hati kita mulai terpusat dengan barang yang kita punya tadi itu. Itu sebetulnya sebagai bukti bahwa firman Tuhan ini betul-betul nyata. Firman ini adalah betul-betul dituliskan, disebutkan sebagai peringatan buat setiap kita. Jangan sampai hati kita ini berpusat kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi Allah berkata, biarlah hati kita tetap mengasihi Tuhan sebagai pusat kehidupan kita dan mengasihi sesama. Itu yang Tuhan mau. Ya, sebab juga ada sebuah kejadian dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Ini ada satu peringatan Tuhan ya di dalam kitab Wahyu, negur sebuah jemaat Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayatnya yang keempat. Ya.
Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini adalah teguran buat jemaat yang ada di Efesus. Kalau Bapak Ibu pelajari dari ayat yang pertama dan seterusnya, sebetulnya kalau kita melihat bahwa jemaat yang ada di Efesus itu jemaat yang begitu luar biasa, yang melakukan firman Tuhan, yang tidak suka dengan melihat orang-orang yang hidup dalam kebebalan ataupun hidup dalam dosa. Mereka senantiasa berani menegur dan melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Tetapi di sana dikatakan ada satu yang membuat mereka itu dicela oleh Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Artinya hati mereka sudah mulai tidak ada di dalam apa yang jadi kehendak Tuhan, yaitu melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu pada saat sore hari mari supaya kita berkemenangan di sepanjang tahun 2026, kita mau waspada untuk menjaga sikap hati kita, supaya kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara yang ada, dan kita juga mengasihi sama kita manusia. Yang kedua, apa yang harus kita miliki untuk kita berkemenangan di sepanjang tahun 2026, yaitu pikiran yang diperbaharui. Kita akan buka dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Pikiran yang diperbaharui. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu, karena apa? Seringkali apa yang terjadi di dunia nyata itu terlebih dahulu ada di dalam pikiran. Seringkali kita ini memikirkan sesuatu dan itu terjadi. Oleh sebab itu sangat penting sekali kita memiliki pikiran yang diperbaharui. Dan supaya kita memiliki pikiran yang diperbaharui, Filipi berkata bahwa kita harus belajar mulai hari ini untuk kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita mau belajar memikirkan perkara-perkara yang sesuai dengan standar firman Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan kita hari-hari ini, kita tidak bisa mengelak. Kalau kita hari ini sedang hidup di tengah-tengah situasi di mana media sosial itu begitu sangat terbuka menginformasikan apapun juga yang sedang terjadi dimanapun. Di dunia yang lain pun, belahan dunia yang lain itu apa yang terjadi. Dan seringkali yang justru kita mendengarkan itu perkara-perkara yang membuat hati kita ini goncang, goyang. Sesuatu yang negatif, kita dibombardir dengan informasi-informasi yang membuat ketakutan, kekhawatiran seringkali muncul. Salah satunya contoh, seringkali kita mendengar bahwa akan dipersiapkan atau sedang dipersiapkan sebuah wabah sakit penyakit yang didesain untuk itu bisa merambah dunia. Kalau beberapa tahun yang lalu kita sudah mengalami yang namanya COVID-19, ini ada desain penyakit baru yang bakal akan dilepaskan. Bahkan info-info ini membuat pikiran kita itu menjadi kacau. Dan kalau kita memikirkan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan tanpa disadari, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan ini. Sebab apa yang ditakutkan itu yang terjadi, kata firman Tuhan. Tapi firman Allah berkata bahwa mari mulai sore hari ini, mari kita memiliki sebuah pikiran yang diperbaharui. Apa itu? Yaitu kita mau belajar memikirkan sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan yang sedap didengar. Itu kita akan pikirkan. Bagaimana kita bisa memikirkan perkara-perkara yang baik, yang benar tadi itu? Kita harus senantiasa, setiap hari kita harus bergaul karib dengan yang namanya firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita akan mendapatkan informasi-informasi yang benar. Informasi-informasi yang menguatkan. Perkara-perkara yang tertulis dalam Alkitab ini kebanyakan adalah janji-janji Tuhan, di mana kita bisa melihat kalau ada sebuah kondisi ataupun keadaan yang menurut kita tidak mampu untuk kita menghadapinya, tetapi karena ada janji Tuhan, maka itu akan membuat pikiran kita akan dikuatkan, pikiran kita akan terbaharui dengan sendirinya. Dalam dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ini sebuah perintah juga yang diberikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, ini adalah satu-satunya cara untuk kita betul-betul memiliki pikiran yang senantiasa diperbaharui.
Mari kita mau belajar setiap hari untuk kita bergaul karib dengan yang namanya firman Allah. Supaya kita mendapatkan informasi-informasi tentang kebenaran. Kita akan mendapatkan informasi-informasi tentang kemahakuasaan Tuhan. Kita akan mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan kasih yang tidak pernah hilang dari Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ya, sekali lagi bahwa mari kita mau belajar untuk kita memiliki pikiran yang senantiasa diperbaharui. Bahkan ada sebuah ayat yang berkata kalau kita ingin mendapatkan anggur yang baru, maka kantong yang lama itu harus dibuang dan kita harus memiliki kantong anggur yang baru supaya pada waktu nantinya itu anggur dicurahkan, kantongnya enggak pecah. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Kalau engkau ingin berkemenangan di sepanjang tahun 2026, mari milikilah pikiran yang diperbaharui. Yang ketiga, kita harus memiliki visi. Apa itu visi? Yaitu visi ini akan memberikan arahan dan kejelasan kemana kita harus melangkah. Apa yang harus kita tuju? Maka kita harus memiliki visi. Kita akan lihat di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dikatakan oleh Amsal bahwa kalau tidak ada wahyu maka arah dari rakyat itu menjadi liar karena mereka nggak tahu harus kemana mereka melangkah. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Mari kita memiliki visi dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, kita memiliki arah yang jelas apa yang akan kita capai dan apa yang akan kita target di sepanjang tahun 2026 ini. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, marilah kita memiliki visi. Dengan kesehatan kita juga kita harus memiliki visi. Dalam usaha pekerjaan kita, dalam sekolah kita, di dalam segala apapun, mari mintalah visi kepada Tuhan. Minta arahan Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya jelas hasil akhirnya. Karena apa? Kalau Tuhan yang memberikan visi kepada setiap kita, maka Tuhan juga yang akan memberikan arahan-arahan. Langkah demi langkah yang harus kita ambil. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, untuk kita bisa berhasil meraih kehidupan yang berkemenangan di sepanjang tahun 2026, yang keempat yang harus kita miliki, milikilah hikmat dan strategi yang daripada Allah. Ini terjadi pada waktu Salomo ditanya Tuhan minta apa. Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta kepintaran ataupun hal-hal yang lain, tapi yang dia minta itu adalah hikmat ilahi. Memang gini Bapak Ibu, mengenai masalah hikmat ini ada hikmat yang dari dunia, tetapi ada hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat dunia itu bergantung dengan kepandaian, kepintaran, kejeniusan atau pengetahuan yang dimiliki. Sehingga secara tidak langsung dia sepertinya memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Sepertinya dia ngerti apa yang harus dia lakukan dan kerjakan, tetapi itu berdasarkan dengan kemampuannya sendiri, kepintarannya sendiri, kejeniusannya sendiri, ataupun kepengetahuan yang dia punya. Tapi pada saat sore hari ini, yang saya maksud di sini adalah mintalah hikmat ilahi, hikmat yang dari Allah, hikmat yang betul-betul itu akan menuntun setiap kehidupan kita. Kita akan buka dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Amsal pasal 3 ayat yang ke-13, 17. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Lanjut di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ini penting buat setiap kita. Sebab apa? Allah sendiri menyediakan bagi kita semua untuk kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan ataupun hikmat ilahi. Ini sangat penting dibandingkan dengan permata, dengan perhiasan dan lain sebagainya. Sebab apa? Kalau betul-betul kita memiliki hikmat ilahi, maka kita akan mengerti langkah apa yang harus kita lakukan, keputusan demi keputusan apa yang harus kita ambil. Supaya kita tidak mengalami sebuah kesalahan. Sebab apa? Sebab kita betul-betul dituntun oleh hikmatnya Allah sendiri. Diberikan strategi-strategi bagaimana kita harus mengambil sebuah keputusan, berjalan di dalam tuntunannya Tuhan, di dalam segala hal. Sebab Allah kita tidak terbatas.
Ya, jangan cuma berpikir, oh Allahku cuma mampu untuk menuntun aku di bidang kerohanian, ya, di bidang pelayanan, tidak di bidang yang lain. Tapi saya mau katakan sore hari ini bahwa kalau engkau meminta kepada Tuhan, hikmatnya, ya, hikmat ilahi itu yang akan menuntun kamu, yang akan membuat langkah-langkah yang kau ambil itu seperti yang Tuhan mau. Dan saya percaya kalau betul-betul engkau hidup di dalam pimpinan hikmat ilahi, maka hasil akhirnya itu pasti yang terbaik. Engkau pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik di dalam kehidupanmu. Targetmu sepanjang tahun 2026 ini betul-betul akan tercapai. Yang kelima, kita juga harus memiliki, kita harus minta kepada Tuhan untuk di sepanjang tahun 2026 ini dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ini penting Bapak Ibu. Ya, kita harus bergaul dengan sebanyak mungkin orang, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang akan mempertemukan kita, ya, dengan orang-orang tepat di waktu yang tepat. Ini sangat penting Bapak Ibu, hubungan, ya, dengan sebanyak mungkin orang. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu ayat-ayatnya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya, kenapa kita harus minta kepada Tuhan orang-orang yang tepat? Sebab ini sangat penting kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, ya, maka ada perkara yang bisa merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita miliki. Kalau kita salah di dalam pergaulan ataupun kita salah di dalam kita membangun sebuah hubungan. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang sama-sama bisa berdampak. Kita bisa berdampak dengan dia, dia juga bisa berdampak dengan kita. Sebab kalau orang-orang yang tepat yang Tuhan kirim, saya percaya bahwa itu juga akan memperlengkapi. Bisa jadi koneksi, ya, bisa jadi saluran berkat, bisa jadi pada waktu kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat ini ada informasi-informasi yang selama ini kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah punya, tapi pada waktu Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, ya, kita bisa bersosialisasi, kita bisa berhubungan, sehingga pada waktu itu kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan tadi itu, kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Ya, kita buka juga di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, sekali lagi bahwa kita juga harus belajar untuk memfilter, untuk menyaring. Kalau kita dipertemukan dengan orang-orang, kita juga harus berdoa bertanya, Tuhan, apakah ini orang yang tepat yang Tuhan kirim, yang Tuhan utus untuk bersama-sama berkoneksi dengan kita. Sebab ada banyak Bapak Ibu, pada waktu kita menjalin sebuah hubungan kerjasama, contohnya di bidang bisnis dengan orang yang tidak tepat, itu ujung-ujungnya itu akan mengalami kita itu sesuatu yang dirugikan. Ya, kita bisa jadi mengalami kehancuran. Karena apa? Orang yang tidak tepat tadi bisa melakukan hal-hal yang jahat kepada diri kita. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan dan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang saling mendukung satu dengan yang lain, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membukakan sebuah terobosan-terobosan yang baru, itu perlu dalam setiap kehidupan ini. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri akan mengutus orang-orang yang tepat itu yang ada di lingkaran kehidupan kita. Yang keenam, kita harus mengerti, ya, mengenal kemampuan ilahi kita. Kita akan buka dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang satu lagi 1. Ya. Artinya bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi yang tidak diperlengkapi oleh Tuhan dengan sebuah kemampuan ataupun talenta. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini mari untuk mencapai kemenangan dan keberhasilan sepanjang tahun 2026, kenali. Kenali Bapak Ibu, ya, kemampuan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Ataupun talenta apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Minimal kita pasti punya satu, ya, kelebihan, punya satu kemampuan atau punya satu talenta. Pertajam itu dan terus lakukan dengan kemaksimalan, maka itu akan menghasilkan hasil yang maksimal nantinya. Ya, oleh sebab itu pada saat sore hari ini mari kita mau belajar untuk kita melatih, ya, atau kita mengasah, ya, kemampuan yang Tuhan berikan, dan kita akan mengenal dengan lebih lagi supaya kita tahu sepanjang tahun 2026 ini kemampuan yang ilahi yang Tuhan berikan itu boleh membantu kita untuk kita boleh mencapai target yang Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir,
Kita mau minta kepada Tuhan supaya apa? Kemurahan Allah atau kasih karunia Allah itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu. Ya. Sepinter-pinternya kita, semampu-mampunya kita, mungkin hubungan kita sangat luas, tetapi kalau tidak ada kemurahan Allah ataupun kasih karunia Allah yang menyertai kehidupan kita, bisa sesuatu yang kelihatannya terbuka itu jadi tertutup. Ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam kemurahan Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, ada pintu-pintu yang tertutup secara sengaja ataupun tidak, tetapi karena ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Allah, ada kemurahan Allah, maka pintu-pintu yang tertutup itu bisa terbuka dengan sangat mudah. Ada sesuatu yang sangat mudah untuk dikerjakan. Oleh sebab itu pada saat sore hari, mari minta kepada Tuhan supaya kemurahan Allah, kasih karunia Allah itu senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, mari kita akan menjalani sepanjang tahun 2026 dengan sebuah pengharapan yang baru. Percayalah, jangan engkau merasa pesimis, ya, karena sepanjang tahun-tahun yang kemarin engkau mengalami kegagalan. Jangan engkau merasa hilang pengharapan, berputus asa, karena engkau sudah menjalani tahun-tahun yang kemarin, tahun 2025 dengan kegagalan, mungkin setengah hancur, ya, atau mengalami kondisi keadaan yang sulit, tidak terlepas dari apa yang sedang kau alami. Engkau berdoa bersungguh-sungguh minta supaya ada pertolongan Tuhan, tapi itu belum terjadi, sehingga membuat hatimu menjadi tawar. Tapi percayalah sore hari ini, ya, Tuhan telah menyiapkan kemenangan dalam setiap kehidupan kita tanpa terkecuali. Oleh sebab itu mari kita akan minta kepada Tuhan 7 hal ini. Yang pertama, hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, pikiran yang diperbaharui. Ketiga, kita minta visi, ya, dari Tuhan untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk seluruh kehidupan kita minta visi supaya kita tahu arahan-arahan apa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Yang keempat, biarlah kita juga akan minta hikmat ilahi dan strategi dari Tuhan. Yang kelima, biarlah Tuhan juga akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Yang keenam, kita akan mengenal kemampuan ilahi, talenta apa yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita. Kita mau mengasah, kita mau pakai lebih lagi, dan yang terakhir, biarlah kita mau minta kemurahan Allah ataupun kasih karunia Allah tetap menyertai setiap kehidupan kita. Saya mau katakan sore hari ini, biarlah setiap orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup ini, percayalah nanti di akhir tahun 2026 ini, dari kita semua akan bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata, bagaimana Tuhan mengangkat setiap kehidupan kita, bagaimana Tuhan menyelesaikan program-program ataupun target-target yang ada dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya itu pasti terjadi. Oleh sebab itu pada saat sore ini, tangkap semuanya ini dan lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini. Kalau kembali ke Tuhan, kami diizinkan untuk mendengar isi hati-Mu. Dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, kami rindu betul supaya perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2026 yang sudah kami jalani sampai detik hari ini, kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dari seluruh aspek kehidupan ini. Oleh sebab itu sore hari ini kami mau belajar betul untuk kami boleh memiliki sikap hati yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, melekat senantiasa kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan kami juga menjadi orang yang murah hati, yang mau memperhatikan orang lain juga Tuhan. Yang kedua, kami rindu untuk pikiran kami diperbaharui setiap waktu dengan kami Tuhan belajar untuk kami merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu yang akan memperbaharui pikiran kami. Dan Tuhan berikanlah kepada kami visi, baik itu dalam kehidupan kami secara pribadi, visi dalam rumah tangga dan keluarga kami, visi dalam kesehatan kami, visi dalam hubungan kami Tuhan, visi dalam sekolah bagi anak-anak pelajar, visi dalam pelayanan kami Tuhan, visi dalam segala apapun yang kami kerjakan, supaya kami ngerti tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Dan kami juga Tuhan minta kepada Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat ilahi dan strategi Bapa, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat Tuhan, supaya kami boleh berkoneksi, untuk kami boleh semakin membuka wawasan, ada hubungan kerjasama yang baik. Dan juga Tuhan kami minta Tuhan, berikanlah kepada setiap kami pengertian, untuk kami mengerti Tuhan
kemampuan ilahi yang Tuhan berikan, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh semakin pertajam. Dan yang terakhir Tuhan, kami minta kepada Tuhan dengan sangat, izinkanlah kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu menyertai setiap kami, sehingga ada perkara-perkara supranatural yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini, berikanlah kekuatan buat kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintahnya hari ini, maka keluar dan masukmu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakan dan perikananmu diberkati, dan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bakul-bakulmu diberkati, tempat adonanmu diberkati, sawah ladangmu diberkati. Engkau tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.